Untung ratusan juta cuman dengan live streaming di Shopee. Emang bisa? Nih, hari ini kali video ini gue mau sedikit bahas. Konsepnya kayak gini. Konsep misalnya buat lo bisa laku sampai ratusan juta itu ya sebulan ya. Yang pasti kan kita perlu breakdown dulu nih. Yuk kita bahas secara detail di videonya. Nah, sadar nggak sih kayak sekarang tuh live streaming salah satu lagi tempat cari omset atau ladang cari cuan yang bagus banget. Dimana banyak seller yang memang main ke situ. Banyak affiliate main ke situ gitu kan. Tapi mereka tuh bisa dapat hasil yang gede banget gitu. Kayaknya sebulan bisa ratusan juta loh. Karena kenapa? Rata-rata sehari itu bisa punya omset 5 juta sampai 10 jutaan per live-nya gitu ya. Kecil nggak? Ya menurut gue sih nggak juga sih, lumayan. Apalagi ini tanpa iklan loh. Bener nggak? Nah, caranya kayak gimana? Caranya sebenarnya simple gitu ya. Pertama nih, lo harus tahu dulu dong kalau mau jualan pasti kan ada modalnya. Sekarang ini yang dibahas adalah khusus fashion. Gitu. Kenapa fashion? Karena fashion sebenarnya secara modal itu nggak terlalu tinggi dan untungnya bisa lumayan banyak. Jadi kalau kalian bisa punya model yang bagus-bagus. Sampai gini deh, meskipun kemarin thrifting sempat bukan dibully ya, nggak boleh lah ya. Tapi kan harga thrifting murah banget loh. Satu bal itu paling 4-5 juta, dimana lo dapat 240-300 baju. Gitu yang kalau di rata-rata 200 baju bagi 4 juta atau 5 juta. Satunya 25.000 karat doang dengan barang branded. Cuman ya ini kan udah nggak bisa gitu kan. Ya bisa sih, banyak yang curi-curi, tapi ya agak-agak sulit lah ya. Sekarang gini, oke nggak bisa, kalau fashion lokal gimana? Nah katakanlah kita produksi gitu ya, produksi baju, produksi apa, kalau misalnya kalian dapat dari tukang jahit langsung, itu kayaknya kalian bisa dapat per piece harga di 30-40-an. Kayaknya 50 juga itu udah tinggi banget. Gitu. Malah gue pernah kemarin sama, gue pernah mau ada kerjasama dengan salah satu grosir besar, itu dia bikin batik, katanya kalau nggak salah per piece barangnya 50 ribuan doang, paling mahal 70 ribu. Gitu. Itu batik bagus loh. Yang artinya range-nya tinggi ya. Harga jual, nah berapa nih harga jualnya? Harga jual kalau fashion ya tentu saja kalau misalnya mau marginnya lumayan ya katakanlah di angka kalau modalnya 30-40, kalian bisa jual di harga 60-70 ribu. Gitu kan. Kalau dibilang, aduh nanti mahal banget nih di Shopee kan banyak yang murah-murah. Bentar dulu, kalau murah-murah doang, nggak ada value-nya ya bisa. Tapi kalau kalian bisa masukin value kan bisa jadi lebih tinggi. Bener nggak? Ya, dan terus kan suka banyak voucher-voucher yang sebenarnya kita dapat duit loh dari platform. Vouchernya ditanggung sama Shopee, nah itu lumayan buat untungnya seller. Nah, terus apa yang harus dilakuin? Pertama, lu analisa dulu nih, pembeli kalian itu siapa sih? Nah, karena pembeli sebenarnya bisa dibagi dua. Ada yang pertama, emang user, orang yang mau beli buat dipakai, dia yang pakai. Nah, orang seperti ini biasanya nggak price sensitif. Harganya bisa lebih tinggi kan, namanya juga harga retail. Jadi kayak kalian bisa jual barang 30, 60, atau 70 ribu gampang. Bisa mungkin jual 100 kalau kalian bisa jualnya. Yang kedua, ya reseller. Kalau yang ini, harganya mepet. Mau nggak ke reseller? Itu gimana model bisnis? Gitu. Tapi kalau buat live sih, kalau kata gue, ya ngapain jual ke reseller ya? Kalau live udah aja langsung ke target marketnya. Nah, terus kedua kalian lihat ukuran baju yang paling laris. Ukuran baju berapa sih di Indonesia? Gitu ya. Kalau di rata-rata ternyata yang paling laris itu ya M, L, kedua ya L atau XL gitu kan. Ketiga all size gitu. S ada tapi nggak banyak gitu ya. Ya ada sih orang-orang yang kayak mungkin mereka dietnya bagus banget ya, atau kurang makan kali, atau memang diberkati makan apapun nggak jadi air, nggak jadi gemuk gitu kan. Ya, nah, lu lihat dulu audiensnya, terus siapin stok barang yang produksinya mana, gitu kan. Meskipun kalau buat di marketplace atau di online, kalau kalian bisa produksi cepat, nggak usah nyetok banyak-banyak. Dikit aja dulu, yang penting ada sampelnya, yang penting bisa muter, gitu ya. Kalau mau targetnya kayak tadi, misalnya katakanlah 5 juta dengan harga barang tadi berapa? 70 ribu, berarti kalian butuh sehari 70 piece. 70 piece masuk akal nggak lewat live? Sebenarnya masih bisa. Yuk kita bahas. Apa yang harus dikerjain? Pertama, ketika lu mau nge-live, nah, lu pasang thumbnailnya. Nah, thumbnail ini sesuatu yang bikin orang mau ngeklik, gitu kan. Apa yang bagus buat bikin thumbnail bagus? Macam-macam. Misalnya, satu, lu nampilin brand yang terkenal. Itu kalau thrifting bisa. Tapi ya karena suka masalah juga. Kalau kita produk lokal, nggak bisa. Tapi lu tau nggak sih, ternyata suka banyak loh seller-seller yang nampilin produk dari luar, gitu kan. Tembakan sendiri itu banyak juga. Meskipun ya agak hati-hati lah ya, jangan dilakukan, gitu ya. Tapi itu kadang itu membantu. Karena brand gimana pun mengikat. Atau kedua, gitu kan. Lu bisa misalnya gini, kita nggak bisa ambil brand, ya udah harga spesial, bener nggak? Atau misalnya kita juga bisa menjual kayak talent yang good looking, gitu dengan judul-judul yang kontroversi, misalnya harga terjangkau, bisa pakai Shopee Pay Later, pengiriman baru, ini barang baru datang, gitu kan, harga murah pancingannya, terus udah gitu
bisa dengan berbagai pengiriman dan lain sebagainya kalian bisa jual. Karena sebenarnya gini, konsepnya itu adalah kita perlu lihat thumbnail. Ini kan hal yang sepele ya, tapi thumbnail ini nentuin apakah orang bakal masuk live kalian atau enggak. Itu ngebantu banget. Jadi pastiin thumbnail itu bisa dijual. Gitu kan. Apa yang bisa dijual? Ya lu lihat dari ini lu apa. Gitu, apakah misalnya model terbaru, apakah misalnya gamis apa, produk apa gitu kan. Apapun yang bisa dijual disitulah perlu dikreasikan. Gitu kan, atau baju anti lecek, baju anti gendut, baju pasti langsing gitu kan, itu bisa gitu kan. Nah, terus setelah itu baru kita siap-siap buat live kan. Nah, ketika live ada rumusnya nih buat naikin viewers. Yang pertama itu adalah kalian pastikan gimana caranya buat bikin si penonton itu mau nonton lebih lama. Jadi durasi itu penting. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin kayak rata-rata orang nontonnya di atas 1 menit, itu kalian bakal lebih dibus sama Shopee-nya, sama platformnya. Kenapa? Karena ya yang perlu disadari adalah semua platform pengen orang itu lama nontonnya. Makanya pastiin durasi itu penting. Nah, gimana cara jaga durasi? Macam-macam. Bisa pertama ketika ketika orang masuk kita sapa gitu kan, tanya dari mana, terus udah gitu misalnya kita bilang kita lagi punya barang-barang baru, kita nge-spill barang ini kelebihannya seperti apa gitu kan. Terus dan durasi juga jangan pernah terganggu dengan ketika kalian lihat kayak kok live gua penontonnya 1-2 ya. Kok dikit ya? Karena kenapa? Bisa jadi ada orang-orang yang belum lihat tapi mereka lagi lihat preview. Dan ketika kalian diam di situ, itu kalian kehilangan kesempatan. Lost opportunity. Jadi sayang banget. Ya. Kedua, minta tap love. Nah, biasanya bisa dengan cara kayak gini sih kayak kalau misalnya tap love-nya nyampe 10.000 aku tambahin diskon 15%. Padahal memang udah mau segitu kan. Cuma minta aja orang buat tap love. Lagian tap love kan gratis gitu kan. Gitu. Ada juga nih kadang yang suka pikiran kalau gitu kita pakai penonton sendiri terus kita ngaklik sendiri bisa nggak? Bisa juga. Kan tap love juga bisa dilakuin, bener nggak? Nah terus di Shopee juga ada yang namanya bid palu. Nah kan ya kan. Nah salah satu fitur buat bikin audiens lomba-lomba buat fitur tersebut dan dia bakal spam komen angka yang udah ditentuin. Itu beberapa hal buat mancing interaksi. Gitu. Nah terus kalau misalnya nih kalian jual produk gitu ya, nah kita juga bisa memajang produk-produk yang memang laris. Gitu. Misalnya kalau yang thrifting mungkin brand besar, kalau yang baju biasa misalnya model yang lagi terbaru, model yang lagi viral, gitu. Karena sesuatu yang menarik itu mendingan dipasang di depan, karena mereka tuh nunggu kayak barang tersebut diturunin. Sama kayak gini, lu bayangin ya kalau lu lihat live besar-besarannya dari brand-brand gede yang pakai artis, gitu. Biasanya mereka udah nyiapin kayak TV harga 100 perak, gitu kan. Motor harga sekian, yang dipajang terus. Jadi kayak bikin orang nungguin. Orang juga tahu sih ketika mereka ini belum tentu mereka sempat, tapi ketika ketika misalnya mereka dapat kesempatan ya mereka dapat bisa gitu ya, kebayang ya. Nah jadi itu bisa kita gitu ya. Nah terus ketika live-nya gimana nih? Ketika live-nya misalnya kita bisa pancing orang dengan komentar dengan cara kayak coba kalian lihat di aku harganya 100.000, sekarang lihat coba komen di kalian berapa. Kalau kalian dapat harga di bawah 80.000 langsung check out ya karena murah banget. Padahal udah disetting harganya 80.000. Di si seller yang nge-live ngomongnya 100.000. Jadi kan ada kayak perbedaan harga, bener nggak? Terus orang tuh kayak ngerasa kayak, oh anjir beda 20.000 nih. Kapan lagi gitu. Padahal emang udah di situ, udah settingannya. Ini kalau di aku tuh diskonnya 30%. Kalau kalian dapat di atas 30% sikat langsung. Oh, padahal memang seperti itu gitu ya. Nah, itu adalah kode-kodenya gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Pasti kan kita perlu nge-spill kan. Apa yang di-spill? Misalnya spill konsepnya, spill barang sama size, spill barang sama detail. Yang perlu diperhatiin adalah timing. Kalau kalian nge-spill barangnya 10-20 detik, cukup jelas. Itu kadang cukup kok buat bikin orang check out. Gitu, 30-40 detik kelamaan itu malah bikin orang tuh kayak, bentar, ini beneran bagus nggak ya? Gitu, jadi kayak, dia tuh jadi mikir 2 kali. Kalau lebih dari 1 menit, itu malah bikin orangnya apa sih kok nggak di ini gitu. Jadi kayak mereka juga bosan. Jadi kayak jangan kelamaan, maksimalin waktu yang ada gitu ya. Jadi kesimpulannya apa dari cara ini? Sebenarnya konsepnya gini. Kalau kalian mau dapat besar, bikinlah target secara harian. Misalnya mau dapat 100 juta ya udah sehari berarti target itu 3 juta. Dibagi barang lu berarti perlu kejual 50-60 barang gitu kan. Nah, gimana biar ramenya? Satu, maksimalin thumbnail lu sama image-nya bagus. Gitu, kalau misalnya bisa apa yang dijual, tampilin. Setiap orang itu ya ada yang bisa dijual nih, cari terbaiknya. Terus gunain headline atau judul yang memang oke. Sebenarnya ada loh headline judul yang lagi bagus. Tapi ya itu nggak bisa di sini. Itu khusus buat para afiliator live karena yang memang itu buat afiliator
gitu. Dan itu juga buat yang udah gabung di MCN doang, kalau yang enggak ya nggak bisa gitu ya. Nah terus udah gitu kalian perlu bangun interaksi buat naikin viewers, jadi kayak minta tap love, nanti harganya turun, udah gitu kalian juga bisa berbagai fitur tuh bisa dimainin gitu kan, misalnya kayak suruh komen gitu kan, komen kalian berapa gitu kan. Nah udah gitu ketika jualan skillnya maksimalin, kemudian juga jangan maksudnya perlu sering juga buat ngajak orang check out. Caranya bisa macam-macam kan, kayak tadi misalnya kayak kalian komen coba kalian dapetnya berapa, kalau dapet segitu murah banget guys, cepet check out. Nah itu kan beberapa cara tambahan gitu kan, dan kalian bisa manfaatin fitur-fitur Shopee kayak Shopee Palu, Shopee Pay Later, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak susah sih buat dapetin live kenceng gitu, karena kayak kita di Mei juga kita punya cukup banyak afiliator yang bisa nge-live sehari itu sampai 16 jam, dan itu bisa ngasilin sampai miliaran per bulan. Dengan cara apa ya? Salah satunya cara-cara ini gitu kan. Nah sekarang gue mau nanya nih, ada yang tertarik nih, penasaran buat belajar lebih dalam tentang Shopee Live? Coba tulis di komen.